silakan masuk ya. Akan duduk dengan nyaman. Terima kasih ya telah hadir hari ini. Sebelum kita memulai konseling, mari kita mulai dengan memperkenalkan diri secara ringan. Perkenalkan, saya adalah konselor yang akan memandu sesi ini. Perkenalkan, saya Pebu, mahasiswa baru. Saya N, juga mahasiswa baru. Terima kasih Ibu sudah menyambut kami dengan baik. Saya Ibu, senang bisa ikut sesi ini Bu. Saya Abu, saya ikut sesi ini karena saya sering merasa suara saya tidak penting ketika harus berbicara di depan umum. Terima kasih ya atas perkenalannya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan mengenai asas kerahasiaan. Apa yang kita bahas di sini akan tetap rahasia, kecuali jika ada risiko bahaya. Ini adalah tempat yang aman, di mana kalian bisa bebas menceritakan masalah kalian dan juga bebas mengekspresikan diri tanpa khawatir dihakimi. Sekarang, mari kita bahas mengapa kalian di sini. Dari informasi yang saya terima, kalian mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Oke, bolehkah ceritakan pengalamanmu? Ya Bu, saya sering merasa cemas saat harus presentasi. Jantung saya rasanya berdebar terus, tangan saya gemetar, dan saya takut terlihat bodoh di depan orang lain Bu. Terima kasih ya sudah berbagi cerita Teh. Dari ceritamu, tampaknya rasa takut ini cukup mengganggu aktivitasmu. Bagaimana denganmu? Sama seperti Ibu, saya juga merasa tegang. Ayah saya selalu menuntut kesempurnaan. Jadi saat presentasi, saya khawatir melakukan kesalahan kecil dan dihakimi Bu. Baik terima kasih kamu berani menceritakan masalahmu. Lalu, apakah kamu juga memiliki pengalaman yang serupa? Apa yang kamu rasakan saat harus tampil di depan umum? Iya Bu, saya sering dibandingkan dengan kakak saya yang pandai bicara. Saya merasa tidak pantas didengarkan, jadi saya menghindari presentasi sebisa mungkin. Terima kasih atas keterbukaan kalian, P, N, dan I. Untuk A, kamu menyebutkan bahwa kamu merasa suaramu itu tidak penting. Bisakah kamu ceritakan lebih jauh mengenai perasaan itu saat harus berbicara di depan umum? Saya merasa takut Bu. Dulu di rumah kalau saya bicara sering diremehkan atau dipotong. Akhirnya saya yakin kalau pendapat saya memang tidak layak didengar orang lain, apalagi di depan umum. Terima kasih A, dari cerita kalian, tampaknya kecemasan ini berasal dari pengalaman masa lalu yang menimbulkan ketakutan akan penilaian negatif dan merasa tidak layak didengar. Hal ini wajar dan nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Benar Ibu, saya sering dibandingkan dengan sepupu saya. Jadi saya selalu merasa rendah diri Bu. Oke, itu menunjukkan adanya konflik dalam diri yang mungkin memengaruhi egomu saat ini. N, bagaimana denganmu? Saya merasa super ego saya terlalu keras Bu, karena turunan dari keluarga. Saya selalu ingin tampil sempurna, tapi hal itu justru membuat saya cemas Bu. Bagus sekali kamu bisa mengenali hal itu, N. Ini merupakan bagian dari kekuatanmu. Apakah kamu memiliki perasaan yang sama? Iya Bu, saya merasa ego saya lemah saat menghadapi tekanan sosial. Seperti ketika dibandingkan dengan kakak saya. A, apakah kamu juga merasakan bahwa ego atau kekuatan dirimu mudah goyah ketika kamu merasa pendapatmu itu akan diremehkan lagi? Iya Bu, saya cenderung diam saja dan menghindari kontak mata. Saya lebih baik menunda tugas daripada harus presentasi. Mari kita evaluasi fungsi ego kalian. Dari pengamatan, ego kalian berada pada tingkat sedang. Artinya, kalian cukup menyadari realitas tapi mudah goyah saat ada tekanan. Menurut kalian, apa yang membuat diri kalian itu tetap kuat? Saya punya kemampuan akademik yang baik Bu, tetapi saya merasa cemas. Saya cenderung menghindari tugas tersebut. Itu menunjukkan potensi yang kamu miliki, P. Namun, perilaku menghindar itu merupakan bentuk pertahanan diri yang mungkin perlu diarahkan agar lebih sehat. N, bagaimana pendapatmu? Ya, saya sering menggunakan
rasionalisasi seperti mengatakan, nah saya belum siap. Padahal sebenarnya saya cemas. Kadang juga saya melakukan usaha berlebihan untuk menutupi kesalahan. Dan hal itu wajar terjadi. Tapi cara seperti itu bisa menjadi kurang adaptif. Mungkin kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh superego dan terlalu kaku. Jadi, bagaimana denganmu? Saya sering menekan perasaan malu dan kadang saya berpikir bahwa orang lain akan menilai saya buruk, padahal belum tentu begitu. Saat kamu merasa suaramu tidak penting, mekanisme pertahanan apa yang kamu gunakan? Penghindaran, Bu. Saya menghindari tampil dan juga saya cenderung meremehkan kemampuan diri sendiri, seperti saya memang tidak pandai bicara. Terima kasih, Kita bisa lihat bahwa mekanisme pertahanan diri seperti itu membantu sementara, tetapi juga dapat memperkuat kecemasan. Menurut kalian, apa saja kekuatan yang bisa digunakan untuk menghadapi hal ini? Saya bisa merefleksikan diri, Bu, dan terbuka untuk menerima bantuan seperti sekarang ini. Itu adalah kekuatan besar, Teh. Kalian juga memiliki empati dan saling mendukung. Ini bisa menjadi sumber daya untuk mengatasi kelemahan kalian. Kelemahan saya adalah ego saya, Bu. Ego saya lemah saat tekanan sosial, dan superego saya terlalu keras membuat saya perfeksionis, Bu. Dan superego yang kaku memang sering berasal dari pengalaman masa lalu. Kita bisa berusaha menyeimbangkannya melalui proses pencegahan. Saya juga mudah cemas terhadap kritik dan cenderung menghindari situasi sosial. Itu hal yang umum terjadi, tapi dengan memperkuat ego, kalian bisa mengurangi kecenderungan menghindar. Lalu, apa saja sumber kekuatan kalian yang lain? Saya punya motivasi yang kuat untuk mengatasi rasa takut dan saya punya kemampuan mendengarkan yang baik. Saya juga punya motivasi yang kuat, Bu, untuk berubah, dan juga adanya dukungan-dukungan dari teman-teman sendiri. Bagus sekali, Pen. Cara ini akan sangat membantu memperkuat ego agar kalian dapat menghadapi tekanan tanpa harus menghindar. Kalau saya, Bu, saya ingin mengurangi gejala kecemasan fisik seperti keringat dingin. Itu bagian dari tujuan kita bersama. Dengan pertahanan diri yang lebih adaptif, kalian bisa mencapai kondisi yang lebih tenang. Saya berharap bisa integrasikan diri tanpa rasa malu dan memiliki kepercayaan diri yang realistis, Bu. Kamu ingin suaramu didengar dan merasa penting. Tujuan jangka panjang kita adalah mengubah keyakinan bahwa suaramu tidak penting. Bagaimana pandanganmu tentang ini? Diri, Bu. Saya ingin bisa berbicara dengan percaya diri, Bu. Saya ingin self awareness saya meningkat agar saya tidak lagi meremehkan diri sendiri. Bagus, itu pandangan yang baik. Superego kalian terlalu kaku perlu diseimbangkan dengan kebutuhan diri. Mari kita bahas pola pikir yang lebih seimbang. Bagaimana cara menyeimbangkan superego yang terlalu tinggi, ya, Bu? P. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kalian bisa mengenali tuntutan yang berlebihan dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis. Saya setuju, Bu. Saya ingin mencoba cara untuk mengurangi itu rasa bersalah yang berlebihan, Bu. Bagus sekali, mengubah keyakinan yang lama membutuhkan waktu. Nah, di sesi berikutnya kita akan berlatih teknik untuk memperkuat ego. Seperti visualisasi dan latihan relaksasi untuk melawan kecemasan fisik dan pola pikir yang meremehkan diri kalian. Terima kasih, Bu. Sesi ini membuat saya merasa lebih tenang dan diterima. Saya senang mendengar Naif. Ingat, kalian semua memiliki kekuatan untuk berubah. Apa yang kalian rasakan sekarang? Saya lebih percaya diri, Bu, untuk menghadapi presentasi berikutnya. Itu kemajuan yang baik, ya.
Kita akan lanjutkan sesi pada pertemuan berikut. Terima kasih ya atas keterbukaan kalian hari ini. Terima kasih Bu, kami siap mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih ya Ibu. Ya.